Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Badan Pengurus Perki di negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan maupun jemaat yang mengikuti ibadah Perki saat ini secara online di rumah masing-masing. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Eti van Maastricht. Kami ucapkan selamat beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu kita akan menyanyikan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat yang 10 ayat 1 dan 2. Selamat pagi saudara-saudara, dan marilah kita mengucapkan votum dan salam. Jadilah ibadah kita pada hari ini di dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia menyertai kita sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan nats pembimbing yang sebenarnya dari tema layanilah satu sama lain seperti kau melayani Tuhan. Kita akan mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kalau kami melihat diri kami sendiri, maka siapakah kami sehingga kami boleh menghadap Tuhan? Kami kurang mengasihi sesama kami, kurang mengasihi Tuhan, bahkan kadang-kadang kurang mengasihi diri sendiri. Kami gagal di dalam mengasihi. Ampunilah kami Tuhan dan kasihanilah kami. Kiranya Engkau memberikan pembaharuan dan kekuatan agar kami di dalam hari-hari mendatang boleh
menjadi makin seperti yang Engkau kehendaki. Kasihanilah kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan yang ke-13. Mazmur 103. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Ia ingat bahwa kita ini debu. Dan kepada setiap orang yang sudah mendapatkan anugerah itu, diberikan petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius 22, 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita akan menyambutnya dengan puji-pujian melayani lebih sungguh. Baik kalau dengan berdiri saudara-saudara.
Dan kita akan berdoa, mohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Ya Roh Kudus, padamkanlah semua suara yang akan merampas dan mengganggu saat kami akan mendengar firman-Mu. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau hadir di tengah hati kami yang kami buka untuk firman Tuhan. Ya Roh Kudus, terangkanlah sehingga kami faham apa kehendak Tuhan lewat firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 9 ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Pasal 9 ayat 35 sampai dengan yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, melayani merupakan kata yang sudah amat kita kenal dari masa kecil kita. Dalam pembicaraan, di dalam lagu, di dalam doa, kita memperkatakannya. Contohnya, pada perpisahan dengan seorang ibu yang kembali ke Indonesia, ada yang bersalaman dan berkata, "Bu, teruskan melayani seperti yang telah Ibu lakukan di sini." Dan di dalam perpisahan itu doa dipanjatkan, Tuhan kiranya memberi kekuatan dan kebijakan kepada Ibu untuk makin melayani dan makin menjadi contoh yang baik di tempat baru Ibu. Dan kepada seorang pendeta yang akan berkhotbah, majelis akan mengucapkan selamat melayani. Maka kita bisa mengerti bahwa orang dapat melayani dengan perbuatan yang macam-macam ya, demikian. Ada besuk, ada menghibur, ada memberi semangat, ada yang men-stun ya.
Ada juga yang angkat-angkat meja, mengatur ruangan. Atau ada yang menjual makanan sesudah kebaktian. Juga dapat melayani dengan firman. Jadi dengan tindakan dan dengan firman, tetapi semua melayani. Nah, gini pertanyaannya, apakah motivasi orang di dalam melayani? Apakah motivasinya itu murni untuk kemuliaan Tuhan, agar orang sesama tertolong dan boleh melihat kasih Tuhan, atau ada motivasi lain di balik pelayanan itu? Saudara, ada yang melayani untuk kepentingan pribadi agar namanya itu disebut dalam tanda petik menjadi terkenal, mendapat pujian. Ada yang melayani itu agar bisa dekat dengan orang tertentu yang kalau masih muda bisa jadi pacarnya. Tetapi ada juga yang sudah tua ingin dekat dengan orang tertentu yang ada di dalam gereja atau di dalam persekutuan. Ada yang punya motivasi kalau menghubungi orang itu bisnisnya bisa lancar, atau anaknya bisa masuk universitas di mana orang tertentu itu punya pengaruh, atau anaknya bisa dapat pekerjaan di perusahaan bos itu, demikian. Pokoknya saudara, motivasinya untuk diri pribadi. Lah begitu tercapai lalu ngeloyor saudara, pergi, tidak lagi aktif, tidak lagi apa-apa saudara, tidak lagi ikut pelayanan. Dah biar beri kesempatan untuk yang muda-muda. Itu hanya alasan saja karena sudah tercapai apa yang diinginkan itu. Ada yang kurang lebih baik lagi demikian. Kalau saya boleh melayani di sana lalu menjadi bendahara demikian. Saya jadi bendahara, memegang keuangan sehingga bisa menggunakannya nyebrak uangnya gereja dulu, atau ngutang uangnya gereja dulu dan mungkin tidak dikembalikan saudara, demikian. Karena jangan disangka saudara, di dalam persekutuan ini juga ada tikus-tikus pengerat saudara, demikian. Dulu saya tidak terlalu berpikir demikian, karena saya berpikir apa yang kita kumpulkan itu adalah uangnya Tuhan, demikian. Jadi kalau sampai saya menyentuhnya itu mencuri uang Tuhan itu, demikian. Baru mencuri uangnya orang manusia saja, demikian sudah enggak bagus toh. Nah, apalagi mencuri uangnya Tuhan. Bayangno. Sekarang kembali kepada perikop kita. Perikop kita itu tadi sudah kita baca, lalu kita akan mencermati selama ini apakah motivasi pelayanan kita itu sudah murni digerakkan oleh Roh Tuhan, digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau kita membaca tadi, demikian itu berkata begini: melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan. Dan kalau kita perhatikan, maka kita akan menemui
Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada pertama orang sakit. Kalau saudara melihat mungkin di rumah ya, Matius 14 ayat 14. Ada yang bisa membacanya? Oke. Ya, yes, di rumah ya. Yang sakit itu. Lalu juga untuk orang buta. Matius 20:34. Orang yang kerasukan setan. Markus 9:22. Semua itu Tuhan Yesus tidak berkenan melihat petaka. Ia ingin meringankan dan membuat nyaman. Karena derita manusia adalah deritanya juga. Masih saudara masih ingat ya, ketika Saulus masih ada itu ditemui oleh Tuhan Yesus waktu berjalan untuk menganiaya orang Kristen ya, demikian. Pak Saulus itu tadi ya, ditanya, mengapa engkau menganiaya aku? Itu menganiaya Tuhan. Jadi derita kita, derita dunia, derita juga derita Tuhan Yesus juga. Tadi yang pertama untuk orang sakit. Yang kedua, Yesus tergerak hatinya melihat orang yang berduka, yang sedih. Ya, for the sorrow. Ya. Ini kita bisa lihat di Lukas 7:13. Melihat janda di Nain yang berjalan mengikuti anak tunggalnya yang mati diusung keluar kota. Rasanya Tuhan ingin menghapus atau mengusap air mata janda itu. Yang ketiga, tergerak hati Yesus kepada orang yang lapar. Melihat orang yang banyak yang lelah, yang sudah seharian mengikuti Tuhan Yesus itu, mendengarkan pengajarannya. Sudah sore, lapar. Ia tidak bisa tidak. Maka dengan tergerak hatinya itu, ia menggunakan kuasanya untuk mengenyangkan mereka. Yang keempat, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk mereka yang terkucil. Masyarakat membuangnya, tetangga tidak menerimanya. Seperti pada waktu itu adalah untuk orang kusta. Orang kusta itu zaman itu belum ada obatnya. Jadi hanya menunggu makin parah lalu dead. Demikian. Jadi tidak ada obatnya. Dan orang takut ketularan. Karena itu dibuang. Harus ada di luar kota. Mungkin saudara bisa lebih jelas lihat film Ben-Hur ya. Nah, itu lebih jelas lagi. Demikian. Jadi Yesus tergerak hatinya untuk mentahhirkan orang kusta itu. Yang kelima, Yesus tergerak oleh belas kasihan bagi mereka yang gelisah, yang kosong dan rindu untuk memiliki kontak yang baik dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus hidup, para petinggi agama, ahli Taurat, orang Saduki, orang Farisi yang berkewajiban untuk memberikan rumput hijau dan air yang segar bagi kebutuhan jiwa mereka itu tidak melakukannya. Alih-alih menunjukkan jalan, mereka berebut kekuasaan sendiri. Ya, orang Saduki dan orang Farisi. Yang Saduki itu keturunannya Sadok, Imam Sadok. Dia kelompok kecil tetapi kelompok elite ya. Demikian. Seperti Hanas itu adalah dari orang Saduki, kaya-kaya karena itu seperti penjualan di bait suci itu
diadakan oleh orang Saduki itu. Jadi masuk bekasnya orang Saduki. Demikian. Mereka berebut kekuasaan. Jadi tidak memikirkan orang yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Mereka justru memberi beban lebih dengan aturan dan larangan yang tidak menunjukkan kasih. Seperti misalnya peraturan Sabatnya, yang kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan Yesus tiap kali itu ya melakukan penyembuhan justru di hari Sabat, yang bagi mereka itu melanggar hukum Sabat. Peraturan-peraturan itu bukan membuat orang tegak, tetapi justru terbungkuk-bungkuk, membebani. Jadi untuk berjalan itu terseok-seok. Demikian. Mereka menjadi tidak bebas berbakti kepada Tuhan, tetapi mereka justru terbelenggu oleh aturan-aturan hukum Taurat yang tafsirkan macam-macam sampai detail-detailnya. Demikian. Semua diperlakukan secara hurufiah. Maka orang banyak ini seperti domba-domba yang terlantar tanpa gembala. Sekarang kembali kepada motivasi pelayanan kita selama ini. Apakah Tuhan Yesus, kalau dibandingkan dengan Tuhan Yesus ya, dalam melayani manusia itu untuk kepentingan diri sendiri agar menjadi terpuji? Bukan demikian toh? Bukan demikian toh? Ya. Pelayanan yang Yesus lakukan selama hidup di dunia ini untuk kepentingan manusia, meringankan penderitaan dunia yang sakit, sedih, lapar, terkucil, terbuang, dan juga yang gelisah mencari kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus semata. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ya di dalam melayani tadi? Yang untuk orang sakit, apakah kita sudah memperhatikan mereka yang sakit? Saudara, kalau kita sehat, kita kurang membutuhkan orang lain, saudara, karena bisa sendiri. Demikian. Tetapi kalau kita itu sakit, ya, maka kita butuh orang lain. Tidak harus yang menolong apa-apa, tetapi setidaknya kalau dikunjungi, demikian itu membuat lebih ringan, karena merasa diperhatikan, merasa dianggap, ya, dianggap sesamanya, dianggap oh ya saya disayang, saya diperhatikan. Apalagi kalau orang yang tua, lemah, sakit, ya wis ya saudara, demikian. Sendiri lagi, jadi membutuhkan, amat membutuhkan. Demikian. Nah kadang tuh ada orang tuh milih-milih saudara. Oh ya, saya mengunjungi yang itu, yang ini kamu sajalah ya, demikian. Saudara, bayangkan andai kata ada orang lain itu memilih dan Anda tidak terpilih untuk dikunjungi, dibesuk, piye rasanya? Demikian. Jadi semua yang sakit itu baiklah kita perhatikan, jangan milih-milih. Bagian kita itu mana, marilah kita lakukan dengan sesungguhnya. Sebenarnya di dalam kontak dengan yang sakit tadi itu sebenarnya mujizat itu terjadi karena sfer itu diubahkan. Demikian.
situasi suasana hati itu diubahkan. Ya. Jadi tidak perlu kita harus jadi dokter yang menyembuhkan, ya demikian, tetapi setidaknya meringankan. Lalu untuk yang meninggal, bukan yang meninggalnya, tetapi yang ditinggal oleh orang yang meninggal. Kematian itu merenggut hati, mengoyak jiwa, saudara. Kita tidak dapat membangkitkan orang mati seperti Tuhan Yesus. Tetapi jika kita dapat memberikan penghiburan, ya, kepada mereka yang ditinggalkan, itu lebih ringan. Orang yang dikoyakkan hatinya itu menjadi seperti dibalut lukanya, demikian. Kalau pas meninggal, saudara, keluarga itu sibuk, banyak orang toh, saudara, kumpul banyak orang, demikian. Jadi rasa ditinggalkan tadi belum tidak terasa karena semua banyak sibuk di situ, demikian. Tetapi kalau mereka sudah pergi, hari-hari berikut, waktu-waktu berikut, ya biasanya ada malam penghiburan. Tetapi sesudah itu kadang itu ya tidak dikunjungi, tidak disapa lagi, saudara. Demikian. Padahal justru pada masa-masa sepi begitu, itu duka hati yang terkoyak itu lebih terasa. Demikian. Jadi pada saat yang semacam itu sungguh amat membutuhkan penghiburan atau orang yang mendampingilah. Demikian. Mungkin tidak usah ngomong-ngomong atau banyak beri nasihat bapak, enggak, tetapi hadir itu sudah menjadikan lebih ringan. Demikian. Dulu ada pendeta, ayah dari kakak kelas saya, Tionghoa dia. Dia suka mengunjungi orang yang ditinggal. Ya, jadi datang ke orang yang ditinggal, meninggal itu, ya, demikian. Dia lebih suka datang ke sana daripada datang ke pesta. Demikian. Dia jalan lalu ada kematian, ya dia mampir di situ. Dia ikut. Itu orang Islam atau orang apa, ikut semua sampai menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Tuh, bahwa justru pada masa sedemikian diperhatikan. Tuh, demikian. Jadi bisa menarik orang atau untuk ber-PI, demikian ya, untuk pekabaran Injil. Yang berikut adalah yang terkucil, terbuang dari kalangan. Mungkin orang miskin. Ya, rasanya tidak umum di Belanda ada orang miskin, ya, demikian. Rodo aneh, ya, karena orang berkata kalau kamu mau kerja maka kamu bisa, ya, mencukupi segala sesuatu, demikian. Orang miskin, orang yang aneh, ya, mungkin cacat, mungkin tidak proporsional dalam tubuhnya, dan juga lesbi, homo, semacam itu kadang terkucil atau terbuang karena lain daripada orang lain. Rasanya dalam tanda petik itu tidak normal, demikian. Nah, orang-orang yang semacam sebenarnya adalah orang-orang yang
membutuhkan untuk disapa, membutuhkan untuk dirangkul, ya. Karena pada dasarnya siapa toh mau cacat, ya. Lahir sudah mungkin kerdil, ya demikian. Lahir sudah homo apa lesbi. Siapa toh yang minta? Oh saya jadi lesbi saja. Oh saya jadi homo saja, kan? Tidak ada yang minta begitu, ya demikian. Kita tidak terpanggil untuk mengucilkan orang-orang yang sudah dirinya sendiri itu tidak bahagia, lalu ditambah dengan masyarakat yang seperti menindasnya demikian. Lalu kalau gereja ya juga memperlakukan yang sedemikian, waduh ya demikian. Gereja apa iki ya demikian. Ketika kita dipenuhi oleh belas kasih dan tergerak memperhatikan yang terkucil dan terbuang, maka sebenarnya mukjizat itu juga terjadi dengan mengubah pandang kita bahwa semua diciptakan sama dan dikasihi oleh Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimanakah? Apakah kita juga punya mata untuk melihat sebenarnya banyak rusa yang gelisah dan rindu akan sumber air sejuk? Kadang kita itu datang ke gereja, say hello ya. Guten Morgen, selamat hari Minggu dan selanjutnya, tetapi kurang melihat sebenarnya di mata yang kita ajak ngomong itu tadi, itu mungkin ada duka, ada gelisah, ada derita ya, yang tidak terungkap dengan kata, tetapi di mata mereka sebenarnya terlihat. Kalau kita punya mata untuk memandang lebih cermat, ya. Ketika masa kecil saya dulu, demikian, Alkitab itu ada dan dibawa ke gereja, dibaca di sana, tetapi tidak terlalu dibaca di rumah. Ya mungkin mami papi baca sendiri ya, tapi kita anak-anak ya diceritain sekolah minggu demikian, tetapi tidak dilatih untuk membaca zaman saya waktu itu demikian. Mungkin takut kalau kami membaca lalu menjadi robek dan selanjutnya ya, atau menjadi kotor dan selanjutnya, tapi tidak terlalu dilatih itu. Jadi dari sekolah minggu, dari sekolah Kristen, dari katekisasi baru ya dipenuhi itu demikian, tapi tidak yang secara pribadi. Sekarang ada kebangunan rohani, ada apa macam-macam, bahkan sampai dengan TV, dan kemudian sekarang live streaming ya, itu sampai meludak ya saudara, banyak itu. Di WA saya itu banyak orang, ini khotbahnya sopo, khotbahnya siapa, sampai meludak itu tadian demikian, luber ya demikian. Saudara, semua itu memang baik, tetapi yang paling perlu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi, mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ya, seperti kita ngomong kepada Bapak kita, ya, apa saja bisa kita omongkan. Kita seperti misalnya bahasa Jawa itu wadul kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, itu loh ya demikian. Tidak lalu
Bapak nun jauh di sana, tidak terjangkau oleh saya. Demikian. Dan juga bukan hanya mendengar apa kata pendeta, apa kata majelis, apa kata orang. Saya sendiri bisa membacanya. Semua kan sudah lulus dari pemberantasan buta huruf toh. Nah, jadi kita bisa itu berhubungan pribadi dengan Tuhan. Firman-Nya ada di sana semua. Demikian. Daripada kita membaca novel, ya, demikian. Ya boleh baca novel itu, siapa tidak memperbolehkan, ya demikian. Tapi jangan membaca novel dibanding dengan baca Alkitabnya, lebih banyak baca novelnya. Kalau baca novel itu gini, durung rampung ya, durung rampung. Tapi kalau baca Alkitab baru satu paragraf, ya, sudah satu pasal sudah mulai ngantuk. Usahakan hubungan pribadi itu dengan Tuhan dengan baik, dan dengan demikian kita juga bisa memuaskan hati yang gelisah dan rusa yang rindu air sejuk yang dipercayakan kepada kita. Saudara, Tuhan menggerakkan kita untuk menyelamatkan dan meringankan orang lain dari situasi yang mencekam. Itu baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan kita. Sehingga orang-orang yang kita layani itu bisa bangkit kembali dari keterpurukannya. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu membuat kita mampu untuk menjelmakan Dia di dalam tutur kata dan tindakan. Sehingga orang lain itu dapat melihat Yesus di dalam diri kita lewat kata-kata dan tindakan kita. Kalau orang Kristen suka marah-marah, apa kata orang? Orang Kristen kok gitu loh ya. Demikian. Orang Kristen itu menjelmakan Kristus, padahal Kristus itu bukan pemarah. Kalau orang Kristen korupsi, berzina, berkelahi, bertengkar, medit, saudara, dan kata-katanya itu sombong melangit, kotor, merendahkan orang lain, tidak peduli akan jerit tangis sesamanya yang minta tolong, maka sebenarnya tidak layak itu disebut dengan Kristen. Karena Kristus yang diikuti itu tidak seperti itu. Saudara, orang Kristen ini dituntut lebih tinggi daripada orang biasa. Ya. Jadi kalau orang Kristen itu korupsi, wong Kristen kok seperti itu. Tetapi kalau orang lain korupsi itu, wah, itu banyak temennya ya toh, demikian. Orang lain berzina, ya, memang sayang kok berzina. Tetapi kalau orang Kristen, aduh saudara, wis ya, jatuhnya tuh kantep, saudara, kantep, demikian. Ya, karena dituntut lebih daripada orang biasa. Mari kita periksa hubungan kita dengan Tuhan. Apa ada yang perlu diperbaiki atau diintensifkan? Karena hubungan pribadi kita inilah yang menentukan bagaimana mutu pelayanan kita di dalam berjemaat, juga pelayanan keluar jemaat. Kiranya pelayanan kita selama ini telah digerakkan oleh Roh Kudus untuk kebaikan dan kenyamanan sesama. Amin. Persembahan kami, saudara. Doa dulu ya. Doa. Marilah kita berdoa, saudara.
Bagimu Tuhan segala puji dan syukur. Bagimu lah Tuhan segala kemuliaan. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami disapa oleh firman-Mu untuk digerakkan oleh Roh Kudus melayani Tuhan. Tuhan, pakailah kami dengan sebagaimana ada kami, makin hari makin melayani Engkau dengan sungguh. Pagi ini kami akan membawa gereja-gereja di dunia ini untuk para pendeta, para guru Injil, pastor, dan para pelayan firman yang membutuhkan kekuatan dan kebijakan daripada-Mu dan yang membutuhkan firman-Mu yang hidup itu guna menghidupkan banyak jiwa yang letih, lesu, dan hampir mati. Tuhan, penginjilan di mana-mana itu kiranya Engkau lengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan. Kami percaya Engkau menyediakan fasilitas itu. Kami berdoa untuk negara Indonesia dan Belanda. Kiranya para pemimpin kami Tuhan, Engkau berikan kebijakan dan ketetapan untuk memikirkan rakyat kecil, untuk memikirkan kesejahteraan orang banyak. Terlebih lagi para anak-anak-Mu yang duduk di tempat tinggi, yang ikut untuk merencanakan dan memutuskan segala apa yang ada di dalam negeri ini. Tuhan, beri mereka boleh menjadi terang dan garam yang mempengaruhi akan segala planning dan keputusan yang diambil baik oleh DPR maupun MPR atau lembaga-lembaga yang lain. Kami berdoa untuk para janda dan duda dan anak-anak yatim piatu yang tidak punya penolong Tuhan. Kiranya Engkau boleh menjadi penolong bagi mereka dengan memakai kami semua dalam memperhatikan mereka. Kami berdoa untuk pergumulan dunia saat ini dengan adanya COVID. Tuhan, karena terlalu lama kadang kami menjadi apatis dengan adanya COVID ini. Tapi kami tahu persis bahwa Engkau bekerja di sana. Dengan adanya vaksin, dengan adanya bermacam-macam usaha untuk memerangi COVID ini. Tuhan, saudara-saudara kami yang terkena dampak COVID dengan tidak mempunyai pekerjaan lagi, kiranya Engkau sendiri yang menolong mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang teraniaya dan tertindas oleh karena Kristen. Kiranya Tuhan, iman mereka boleh Engkau kuatkan, sehingga di dalam penganiayaan mereka tetap berpegang teguh kepada iman kepadamu. Andai kata mereka mati pun, mereka tetap
berpengharapan bahwa mereka akan menerima hidup yang kekal. Kami berdoa untuk Perki di negeri Belanda dan perki-perki setempat, terutama perki kami di Amsterdam Zuidoost ini. Berilah Tuhan para pengurusnya, Engkau berikan kesukaan kerja, kesukaan untuk melayani dan mengasihi. Kiranya mereka boleh ada di dalam hubungan yang baik, bahu-membahu dengan semangat untuk memberikan air sejuk dan rumput hijau kepada jemaat yang Engkau sediakan, yang Engkau percayakan kepada mereka. Tuhan, kesehatan yang penuh dan sarana yang lain kami mohon bagi majelis-Mu agar dapat melayani lebih lagi dan boleh menjadi berkat lagi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan juga di dalam proses kesembuhan. Makayo Titale, Ibu Ade Marpaung, Ibu Nona Maitimu, Steve De Vretes, Bapak Rudi Watimena, Ibu Sylvie Sahitapi di Jakarta, Bapak Will Mostard, Bapak Freddy Naut, Bapak Moses Tahitu, dan Baby Evelyn, serta saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut namanya. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk mengasihi mereka dengan menjamah mereka satu persatu dan menjadikan mereka itu sembuh pada waktu yang Engkau tentukan. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun, Ibu Inge De Vretes, Michelle Purba, dan saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut namanya. Tuhan Bapa, kalau Engkau memberi umur setahun lagi, berarti Engkau mempunyai rencana yang indah bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah mereka itu menyadari bahwa usia adalah anugerah semata. Dan mereka makin melayani dan mengasihi Engkau lebih lagi. Untuk saudara kami yang berulang tahun pernikahan, 12,5 tahun, Reza dan Teresa Aipasa, dan juga mungkin saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan, mereka yang sudah Engkau persatukan di dalam keluarga, Engkau jaga sampai mereka dapat mengatasi semua badai bersama dengan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa kami yang kami pohon hanya di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Sebelum saya baca persembahan, pengakuan iman
Oh ya, sekarang ya. Oke. Kita terlebih dulu bangkit berdiri untuk mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam Malaiki 3 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Sambil persembahan, kita akan mendengarkan pujian persembahan dari Kidung Jemaat 299. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan Tuhan dan segala berkat-berkat yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Itu semua berasal daripadamu. Kami kembalikan kembali kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan, baik itu melalui online ataupun pada saat ini, Engkau mau kuduskan dan berkati, agar persembahan ini dapat kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang boleh kami dapatkan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus melayani-Mu apa yang kami dapatkan daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk memuji 356.
Marilah kita pulang dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom, Warta Jemaat Minggu 7 Maret 2021. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Etty van Maastricht yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai. Ibadah ini dapat juga diikuti melalui online streaming dan untuk linknya Anda dapat menghubungi Badan Pengurus Perki-Perki setempat. Kolekte persembahan yang telah didoakan dapat Anda kirimkan kepada Perki-Perki setempat, dan bagi jemaat Perki Amsterdam Zuidoost Anda dapat mengirimkan pada rekening Perki Bijlmermeer di Amsterdam. Setiap hari Rabu akan diadakan ibadah Prapaskah secara online yang dimulai pada jam 6 sore sampai jam 7 malam dan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anaria Rika Patimama. Ibadah Prapaskah online berikutnya adalah pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021. Link Skype dapat diperoleh melalui Badan Pengurus. Karangan bunga pada pagi hari ini akan diberikan kepada Ibu Etty van Maastricht. Sekian warta jemaat pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.